Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkap strategi baru penyebaran terorisme di Indonesia. Organisasi masyarakat Islam disebut-sebut menjadi salah satu sasaran sebaran paham terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap strategi baru penyebaran paham terorisme di Indonesia. Partai, organisasi masyarakat Islam, dan lembaga negara menjadi sasaran teroris. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris, perekrutan teroris tidak lagi mengacu pada apa yang tertuang dalam buku panduan, melainkan berbaur dengan sistem demokrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi di kawasan Kuningan Jumat 18 Februari 2022. Majelis Ulama Indonesia menilai BNPT kembali membuat gaduh. Pasalnya, pada tanggal 3 Februari lalu, BNPT baru saja meminta maaf di MUI terkait pernyataan BNPT yang mendeteksi 198 pondok pesantren terafiliasi teroris. Sementara itu, selama beberapa bulan terakhir, Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris. Sebagian dari mereka adalah anggota Partai Dakwah dan Partai Umat. Tidak hanya itu, mereka juga tercatat sebagai anggota MUI. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait dengan organisasi masyarakat Islam yang disebut-sebut menjadi salah satu sasaran sebaran paham teroris, sudah bersama kami Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Selamat sore Pak Amir Syah. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amir Syah, bagaimana tanggapan Anda ini menyatakan bahwa organisasi Islam menjadi target untuk disusupi teroris? Ya, pertama saya menyesalkan pernyataan tersebut ya. Menyesalkan kenapa? Karena bagi saya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di pasal 43A jelas tegas mengatakan pemerintah melakukan pencegahan tindak pidana teroris. Yang kedua, dalam upaya pencegahan tindak pidana teroris, pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip. Pertama, perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, ya adalah dilaksanakan melalui pertama kesiapsiagaan nasional kontraradikalisme, yang kedua, yang ketiga deradikalisasi. Jadi bagi saya logika hukum yang harus kita pahami agar masuk akal pencegahan ini ialah bahwa ketika ada indikasi kuat pembaiatan misalnya yang disebutkan ya, atau berhubungan dengan organisasi seperti yang disebut ISIS, yang disebut-sebut dengan JI, ini harus kita cegah. Dalam arti dilakukan investigasi, dilakukan ya edukasi supaya apa? Supaya jangan terkesan ya keberhasilan tindak pidana teroris itu menangkap sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana mencegah sebanyak-banyaknya agar tidak melakukan tindak pidana teroris melalui gerakan-gerakan yang ekstrim teroris itu. Baik. Gitu Mas. Baik Pak Amir, cara yang nyata untuk mencegah tindakan terorisme di organisasi apapun, di bidang apapun, apa yang harus dilakukan? Dan tanggung jawab siapa untuk mencegah ini Pak Amir? Saya ini punya banyak pengalaman ya dalam pencegahan itu. Melakukan dialog, ya kan? Dialog itu bisa kita lihat bagi orang-orang yang misalnya pemahamannya jelas-jelas ya, tidak sekedar bersikap radikal yang dalam arti negatif ya. Radikal yang negatif itu maksud saya sikap radikal yang pemahaman, pemikiran, ideologinya
ya ingin melakukan tindak kekerasan. Tetapi juga harus dipahami bahwa pemikiran paham radikal dalam arti yang negatif itu harus kita luruskan melalui dialog, diskusi, ya kan? Dengan demikian, kalau mereka sudah sadar, maka ini sebuah keberhasilan menurut saya untuk menghindari dia agar jangan melakukan tindak pidana teroris dalam bentuk kekerasan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya optimis ya bahwa kalau kita melakukan dialog, kalau kita kemudian melakukan edukasi kepada mereka yang terindikasi kuat tadi melalui ormas, ya kan? Maka ini adalah sebuah keberhasilan yang menurut saya harus diajung jempol, begitu Mas. Baik, tapi kan Pak Amir, dialog ini juga perlu dilakukan berulang-ulang karena mungkin untuk menimbulkan kebiasaan baru yang lebih baik. Nah, perlukah ada mungkin jadwal untuk berdialog secara rutin terhadap ormas-ormas dari ormas besar maupun ormas kecil yang ada di Indonesia untuk memastikan bahwa ormas ini sesuai jalur, Pak Amir? Ya, jadi begini ya. Sekali lagi, ini kan tugas semua pihak. Tugas semua pihak, kenapa? Karena ini bangsa dan negara kita. Bangsa dan negara kita ini harus aman dan damai. Bangsa negara yang aman dan damai, tugas dan tanggung jawab semua pihak. Jadi bukan hanya tugas BNPT, bukan hanya tugas Densus 88, tapi tugas semua pihak. Dan ini ada sebuah hukum aksioma ya, atau hukum sebab akibat. Ya, masyarakat melakukan tindakan seperti itu kenapa? Karena ada faktor ketidakadilan. Tidak adil dalam arti apa? Dalam arti ya masyarakat kita saat ini merasakan begitu sulitnya hidup dan kehidupan mereka. Jadi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu harus kita wujudkan bersama. Agar apa? Agar mereka bisa hidup aman, damai dan tentram. Sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar prinsip-prinsip keadilan. Nah, itu perlunya dialog. Itu perlunya kita ajak berdiskusi, itu perlunya kita lakukan deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Jadi bukan memperbanyak orang kita tangkap kemudian lalu dipenjarakan. Dan kalaupun mereka sudah ditangkap, nah buktikan ya supaya jelas secara terbuka, perlihatkan apa bukti-bukti bahwa mereka dari radikalisme itu menjadi teroris. Supaya tidak berhenti pada kata atau diksi radikal, tetapi harus dibuktikan di pengadilan bahwa apakah dia benar melakukan tindakan radikal teroris. Dalam arti radikal menuju ekstrim dan teroris, begitu. Baik Pak Amir, isu ini sebenarnya mencuat karena BNPT ini kali kedua menyampaikan bahwa ada jaringan terorisme. Pertama kali dibilang di wilayah pesantren, lalu saat ini di lembaga-lembaga dan juga organisasi masyarakat dan juga lembaga pemerintahan. Ini sebenarnya apa tujuan BNPT menyampaikan hal ini secara luas? Apakah memang untuk menjaga kewaspadaan atau membuat panik saja warga, Pak Amir? Ya, oleh karena itu agar tidak membuat warga panik, maka menurut hemat saya lebih bagus dilakukan secara pendekatan soft approach ya, bukan hard approach. Tapi soft approach itu tadi melalui pendekatan dialog itu akan sangat lebih efektif face to face. Person to person, misalnya begitu. Ada orang yang terindikasi, kita aja berdialog, berdiskusi. Kalau dia tidak mau juga, masih juga akan melakukan tindakan ekstrim dan teroris, ya maka kita katakan bahwa sanksi hukum pidananya berat sekali. Oleh karena itu, ketika data-data yang disampaikan 198 pada tanggal 3 Februari lalu secara resmi Kepala BNPT sudah menyampaikan pernyataan maaf, maka kita harapkan ke depan ya tidak lagi ada pernyataan-pernyataan yang menakutkan seperti kata-kata menyusup ke ormas, menyusup ke majelis taklim dan seterusnya. Ini
masyarakat kemudian menjadi khawatir dan menjadi gaduh, kan begitu. Baik, kita harapkan MUI segera berkomunikasi dengan BNPT untuk menyampaikan hal-hal ini sehingga tidak lagi data yang seharusnya disimpan tidak lagi tersebar ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Terima kasih Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu Pak.